Nggak, kalau ada yang bilang banyak orang pada mabuk agama. Aku sih setuju ya. Mabuk agama yang kumaksud tuh ya tentu saja bukan teler karena terlalu rajin beribadah gitu, ketagihan beribadah, rajin sedekah, berbudi pekerti baik gitu, berakhlak mulia, bukan ya. Mabuk agama bukan gitu. Tapi ketika beragama bikin orang mikirnya jadi ngaco aja kayak orang mabuk, kayak bukan orang yang pakai akal sehat, kayak nggak bisa bernalar bernalarnya orang bener gitu, kayak orang nggak bener. Jadi definisi mabuk agama itu yang aku maksud dengan mabuk agama itu adalah orang-orang yang beragama dengan obsesi buta, sehingga cara berpikirnya nggak rasional, akal sehatnya hilang kayak orang mabok. Orang yang mabok agama jadinya bahkan bisa bertindak dan memiliki sikap yang sebenarnya nggak sesuai dengan ajaran dan nilai agamanya sendiri. Nah, tindakan orang mabuk agama ini nggak mencerminkan sikap jenis religius yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan gitu. Orang-orang Islam itu dalam tanda kutip bagi mereka mabuk agama. Karena mabuk agama inilah akhirnya mereka tidak mau lagi mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka tertinggal dalam perkara-perkara duniawi. Mereka nggak mau lagi kemudian untuk berprestasi. Ini adalah sesuatu kenyataan. Kok bisa ada orang-orang yang dia beragama, dia kemudian jadi lebih parah dalam kehidupan dia? Kok bisa ada orang beragama malah utangnya nggak bayar? Kok bisa ada orang yang awalnya dia tidak beragama, dia begitu prestatif, begitu dia beragama seolah-olah dia mau meninggalkan dunia ini dan menganggap dunia ini tidak penting. Nah, itu yang terlihat oleh orang-orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Jadi Mbak Kumela ini mengatakan Islam itu kebanyakan mabuk agama. Yang dimaksudkan mabuk agama itu adalah dimana katanya Islam itu suka berdemo, malas berpikir dan terbelakang. Jadi adapun tujuan mereka ini mengatakan seperti itu karena mereka ini pinginnya kita itu seperti Islam liberal, di mana Islam liberal itu boleh nikah beda keyakinan, mengatakan semua agama itu sama. Nanti ujung-ujungnya apa? Boleh nikah sesama jenis. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao. Selamat menyaksikan. Pertama gini, kenapa saya katakan tadi saya banyak setuju juga? Karena gini ya. Kebanyakan orang muslim itu merasa bahwasanya kritikan terhadap diri atau kritikan terhadap kita sebagai manusia itu sama dengan kritikan terhadap agama. Padahal nggak selalu begitu. Nah, maka ini perlu kita tempatkan pada posisinya. Yang tadi kita bacakan tadi itu adalah kritikan terhadap kita sebagai seorang pemuka agama atau kita sebagai seorang muslim. Bahwasanya yang terlihat di muka publik, entah apapun yang sudah kita lakukan, atau mungkin kita tidak ngerasa gitu, atau mungkin nggak semuanya gitu, tapi teman-teman sekalian, ini nggak memberikan sebuah penafikan atau tidak menafikan bahwasanya fakta yang dilihat oleh kebanyakan orang-orang Islam itu dalam tanda kutip bagi mereka mabuk agama. Karena mabuk agama inilah akhirnya mereka tidak mau lagi mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka tertinggal dalam perkara-perkara duniawi. Mereka nggak mau lagi kemudian untuk berprestasi. Ini adalah sesuatu kenyataan. Kok bisa ada orang-orang yang dia beragama, dia kemudian jadi lebih parah dalam kehidupan dia? Kok bisa ada orang beragama malah utangnya nggak bayar? Kok bisa ada orang yang awalnya dia tidak beragama, dia begitu prestatif, begitu dia beragama seolah-olah dia mau meninggalkan dunia ini dan menganggap dunia ini tidak penting. Nah, itu yang terlihat oleh orang-orang ini. Maka mereka berkomentar berdasarkan apa yang mereka tahu. Dan itu betul. Kalau seandainya ada orang-orang, ada para pemuka agama terlepas apapun kemudian agamanya, termasuk orang-orang muslim, saya pikir harus kemudian introspeksi diri, bahwasanya ada orang-orang yang terlihat bahwasanya pemuka-pemuka agama ini hanya memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya, tapi mereka nggak benar-benar bisa membangkitkan orang. Lucunya adalah yang saya tahu nih, ketika saya belajar Islam, yang awalnya saya bukan Islam, ketika belajar agama itu justru mengembangkan hidup kamu, justru kemudian membuat hidup kita tuh menjadi lebih baik. Dalam segala sisi, baik itu adalah ekonomi, baik itu adalah emosional, baik itu adalah kemudian keluarga, baik itu adalah intelektualitas. Tanpa kemudian kita itu harus menjadi sesuatu yang lebih buruk gitu maksudnya. Yang saya ngerti setidaknya kalau kita lihat idealnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan agama Islam, dia menaikkan standar hidup orang
Dia menaikkan standar hidup bukan hanya individu, tapi masyarakat. Bukan hanya masyarakat, tapi sebuah negara. Tapi sebuah komunitas yang lebih besar lagi, yaitu adalah bangsa gitu kan ya. Ini yang dilakukan oleh Islam yang nggak bisa ditolak oleh sejarawan manapun. Dan itu sudah tercatat dalam sejarah. Bahwasanya negara Arab itu tidak ada sesuatu pun yang membangkitkan mereka kecuali agama Islam. Dan akhirnya agama Islam ini bukan hanya membangkitkan orang-orang Arab, tapi membangkitkan seluruh manusia yang mereka dalam keadaan terpuruk. Yang mereka berada dalam value system yang salah, berada dalam false belief. Lucu nih, artinya apa? Yang di highlight itu betul. Agama itu harusnya menjadi sebuah sebuah belief yang memajukan, menjadi sebuah value yang mengembangkan manusia, menjadi sebuah sistem yang menaikkan posisi hidup manusia, bukan malah sebaliknya gitu loh. Nah sekarang seolah-olah agama ini cuma jadi kayak obat bius yang membuat orang itu akhirnya tidak mau kerja, yang membuat orang itu bodoh amat tentang kehidupan. Mereka cuma berkata ya udah kita bertawakal aja. Kalau bahasa intelektualitasnya itu adalah logika mistika. Jadi bukan pakai logika tapi dia pakai mistika. Contoh misalnya, dia mau ujian besok, yang dia lakukan bukan malah belajar, yang dia lakukan malah akhirnya minta doa supaya besok lulus ujian. Minta doa nggak salah, tapi belajar itu sebab akibatnya. Akhirnya dia menjadi orang apa? Begitu kemudian dia ngelihat ada penyakit, dia berkata, bodoh amat penyakitnya walaupun menular dan banyak yang mati. Yang penting saya tahu bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan saya. Tidak mungkin saya mati kecuali karena izin Allah. Tanpa dia berpikir bahwasanya dia sedang bunuh diri ketika dia datang ke tempat orang yang lagi sakit menular. Nah, dia merasa bahwasanya dia mengatasnamakan agama, padahal sebenarnya itu cuma nafsunya aja. Nah, yang pengen saya kasih tahu adalah memang betul. Ini introspeksi bagi kita masing. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao ini. Jadi Ustadz Felix Xiao ini adalah salah satu mualaf yang sangat saya kagumi. Dari kecerdasan dia, cara dia menjawab pertanyaan, cara dia menjelaskan tentang agama Islam. Jadi kalau kaum Kumaila ini mengatakan kita itu mabuk agama tidak masalah. Yang menjadi permasalahan adalah hampir dari seluruh video Kumaila ini 99%-nya kan membahas tentang agama Islam. Ujung-ujungnya menyudutkan agama Islam. Ketika kita memberikan pembelaan di kolom komentar Kumaila di channel dia, komentar itu akan dihapus. Yang ada apa? Yang memuji Kumaila ini. Kalau memang dia ini ingin dibantahkan argumennya, pemikiran dia, kenapa komentarnya itu dihapus? Kenapa pembelaan kita terhadap agama Islam itu dihapus? Yang ada tinggal hanya yang memuji si Kumaila ini. Berarti kan ada tujuan tertentu dari mereka ini. Kenapa? Karena pikiran Kumaila ini tidak ingin dipertengkarkan. Pikiran disebut dengan pikiran apabila pikiran kita itu dipertengkarkan, apabila pikiran kita itu diperdebatkan. Tapi ketika kita memberikan pembelaan terhadap agama Islam di kolom komentarnya, itu komentarnya kita itu langsung dihapus. Paling lama 2 hari itu langsung dihapus. Yang tinggal itu pemuji Kumaila, pemuja Kumaila. Dan pemuja Kumaila itu di kolom komentar itu dikendalikan satu orang. Jadi dari satu orang ini memberikan komentar yang banyak dengan berbeda akun. Sehingga mereka itu terlihat sangat banyak pengikutnya. Jadi mereka ini ingin memang mengobrak-abrik agama Islam. Bukan pikirannya itu mau dibantahkan. Jadi ini merupakan dikendalikan oleh beberapa orang dari akun Kumaila ini. Kemudian mereka ini mempunyai tujuan tertentu untuk menyudutkan agama Islam. Kalau memang mereka ini tidak punya tujuan tertentu, seharusnya mereka ini ketika kita bantah argumen dia, pendapat dia, ya seharusnya itu tidak dihapus. Tapi ketika kita bantah di kolom komentar itu langsung dihapus. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.